Mas Haji, ini kan kita dari perkenalan dulu, nama saya Noval Aditama. Saya dari podcast Mata Tidak. Jadi gini, dari teman-teman kan supporter itu pengen tahu PPSM itu dari sudut pandang Mas Haji sendiri sebagai salah satu kandidat calon wali kota. Itu yang pertama, Mas Haji itu suka nggak sih sama sepak bola gitu? Kalau saya bukan pemain sepak bola ya. Tapi kalau PSan dulu mainnya pasti PES, kalau nggak FIFA gitu kan. Jadi kalau masalah game suka dengan bola. Kalau nonton senang di TV gitu. Tapi saya suka bola, tetapi saya tidak terus menjurus ke situ. Pemain bola itu tidak gitu loh, tidak terus hobi bola itu tidak. Kalau nonton senang. Oh gitu. Oh iyalah. Oh gitu. Itu tim yang difavoritin kalau nge-game atau itu tim luarnya siapa kalau? Kalau nge-game itu kalau nggak FIFA atau PES itu paling pasti Real Madrid ya. Real Madrid, terus apa namanya? Dekul apa? Barcelona kan, iya kan? Dekul. Tadi dua orang itu ya memang permusuhan ya, kan memang namanya persaingan ya, namanya pemain, apalagi pemain game itu kan harus salah satu Real Madrid atau Barcelona. Tetapi saya terbiasa tidak mau membenci sesuatu, terlalu benci, tidak terlalu mencintai sesuatu. Jadi harus imbang ya. Real Madrid juga ada kelebihannya, Barcelona juga ada kelebihannya sih. Ya benar, ada titik di mana bagusnya, ada yang ya gitu sih. Penikmat saja, bukan mencintai secara buta. Harusnya seperti itu ya Mas. Jadi ya enggak sih, bebas aja sih. Mau seneng gimana seneng bebas sih. Fanatik juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bebas aja. Emang ya. Hak ya, maksudnya hanya tergantung sama orangnya gitu. Iya, kalau ya ibarat analogi perempuan lah, mau mencintai secara buta juga boleh. Kita mau nunggu di depan rumahnya panas-panasan hujan-hujanan juga boleh. Mendoakan di rumah juga sama aja mencintai. Bahasa mencintai itu kan bebas lah orang itu mengartikannya. Semisal masnya ini mencintai sesuatu tapi nunggu di depannya panas-panasan hujan-hujanan. Saya lewat melihat masnya seperti itu paling ketawa. Kok pengorbanannya sampai sejauh itu. Tapi jenengan tidak merasakan itu sebagai pengorbanan. Aku seneng kok. Nah, sama seperti bola juga. Mau mencintai Barcelona boleh, mencintai Madrid boleh. Nah, mencintai Madrid terus satu benci Barcelona itu hak juga kok. Itu pilihan aja sih. Kalau saya nggak bisa terlalu benci sama sesuatu, nggak bisa saya. Harus moderat ya, di tengah gitu ya. Iya sih, saya melihat sisi baiknya, mana yang kurang itu aja gitu. Oh gitu. Itu yang luar ya? Luar. Yang dalam pernah lihat ya? Saya paling seneng dengan Persib Bandung sih ya. Persib ya Maung. Pernah lihat Mas? Belum. Ya saya cuma ikuti waktu eranya siapa? Budi siapa? Budi Sudharsono, Atep. Oh iya toh? Kayak iya. Iya Mas Atep toh. Oh. Itu yang ketiga itu sejauh apa sih mengetahui tentang tim PPSM sendiri di Kota Magelang? Saya pernah diberi amanah pada saat awal-awal PPSM ini beranjak dari tim yang masih disusui oleh pemerintah lewat APBD. Pada saat itu PPSM harus mengikuti regulasi menjadi tim yang benar-benar istilahnya dikuasai oleh swasta, tidak disusui oleh pemerintah lagi. Awal-awal itu saya masuk ke dalam jajaran manajemen dan jadi manajer pada saat itu. Ya peralihannya itu memang luar biasa karena kita sudah terbiasa apa-apa disubsidi, apa-apa diberikan fasilitas, bantuan dan sebagainya. Kita beranjak pada saat itu untuk menjadi yang mandiri. Ya pasti juga tidak semaksimal pada saat disubsidi oleh pemerintah. Tetapi paling tidak saya pernah mengangkat martabat PPSM pada saat itu untuk dapat bangkit supaya istilahnya nama PPSM lewat manajemen ini kita angkat supaya namanya tetap selalu ada sampai sekarang. Pada saat itu seperti itu. Dan berganti manajer dan sebagainya. Nah, ini menjadi keprihatinan kita semuanya karena sekarang kalau saya dengar katanya masuk ke Liga 3 ya? Liga 3 itu yang zonasi yang paling rendah karena hanya ini togo-togo gitu. Oh iya ya.
turun satu lagi udah sampai jadi tangkap itu. Jadi kan kita emang harus berjuang dari nol lagi. Ya betul. Ya memang tidak ada kata terlambat menurut saya untuk dapat membagikan sesuatu, untuk dapat mengembalikan kejayaan itu tidak ada kata terlambat. Memang kita pernah berjaya pada saatnya, tetapi kalaupun kita terus hanya melihat lagi PPSM, nggak akan ada habisnya. Kita berembuk bersama, kita punya pemikiran bersama, jadi tidak ada kata terlambat untuk dapat kembali pada masa kejayaan kita. Karena kita sudah punya apa? Histori dulu. Akan lebih enak kalau kita sudah punya histori dulu, kita mengangkat enak. Tapi kalau kita nggak punya histori, kita akan kesulitan. Ya banyaklah beberapa daerah tetangga kita mempunyai sebuah klub bola juga tidak akan brandnya tidak sebesar PPSM. Nah, gitu kan. Makanya kita sudah punya brand dulu untuk dapat mengangkat derajat dan martabat besok ke depan seperti itu. Kalau kenangan nonton atau euforia gitu yang masih terngiang-ngiang gitu. Ya kalau zaman saya sekolah pasti sebagai supporter pasti pernah merasakan itu, tidak hanya PPSM ya, tetapi kayak bola tarkam antar kelurahan gitu, seperti itu pasti saya merasakan euforia seperti itu ya. Hampir seperti sih kalau saya melihat sebuah tontonan bola itu hampir seperti kayak gladiator sih. Kita nggak melihat siapa samping kanan kiri kita, kuwi anake sapa, gaweane ngopo, statusnya apa, jabatannya apa. Nek senenge padha ya wis bengak-bengoknya bareng. Nah, gitu. Jadi di satu gelanggang, di satu stadion atau suatu arena, kalau kita nyebut gladiator tuh ya kita sama passionnya gitu di situ. Banyak kenangan yang memang ada di dalam sebuah penonton ya, terutama ya di situ untuk dapat istilahnya flashback ke belakang yang memang banyak yang harus kita pertahankan ke depan sih. Secara umum bagaimana suatu euforia ini juga bertahan sampai beberapa generasi berikutnya. Biar tetap tenang gitu. Iya. Itu katanya gini PPSM itu bukan warisan dari leluhur, tapi titipan dari anak cucu kita nanti. Iya. Biar selalu ada regenerasi gitu PPSM. Sesuatu yang bisa diwariskan tuh apa? Kan pasti kan juga enggak melulu harta atau warisan. Iya. Nama baik. Terus kita yang sekarang punya PPSM juga. Perjuangan gitu. Ya, kita mencintai sekarang, kita nguri-nguri sekarang supaya besok nama PPSM ketika kita sudah tidak ada pun sudah ada yang teruskan gitu loh. Kalau kita pure seneng, kita hanya mencintai PPSM sebagai klub aja. Aku main PPSM main seneng bal kok. Nah, kan ada juga beda-beda. Orang seneng di PPSM itu karena memang ada kepentingan juga ada. Ono sing golek jeneng ya ono, golek duit ya ono, ataukah hanya seneng. Ini dibedakan saja seperti itu. Yang paling berat kalau bola tabrakan karo politik, Mas. Ya situ paling saya paling menghindari itu. Bisa menghindari itu. Kalau memang sudah passion ya passion saja. Jangan ditabrakkan dengan politik karena tidak akan masuk. Posisi semampunya gitu. Iya, kan ada juga dengan di luar-luar mungkin teman-teman dari beberapa supporter ini kan banyak yang beranggapan bahwa biasanya kalau nenggon PPSM kudu seneng karo iki dan sebagainya. Ada yang mengarahkan seperti itu. Lah saya tidak mau, walaupun saya dekat dengan beberapa pentolan-pentolan supporter gitu. Bukan dalam arti saya terus kowe boloku yo melaku enggak. Kita pure ngomong bola sih. Wis bal wis rampung, wis guyon-guyon, wis ngomong politik enggak apa-apa, tetapi bukan tidak merusak. Nah, tidak merusak passion di bidang bola itu. Iya. Nanti ngobrolnya jadi tumpang tindih. Ya, pasti gitu ya. Kalau menurut Mas Haji, Mas, bagaimana sih idealnya sebuah tim sepak bola? Tim sepak bola itu gimana gitu? Strukturalnya atau saya kalau ngomong masalah teknis kepelatihan dan sebagainya ada yang lebih ahli ya, terutama masalah bola formasi dan sebagainya saya tidak begitu tahu. Kalaupun saya sok tahu pun saya tidak mau, mending saya ngomong kalau tahu ya. Tapi kalau tidak tahu saya mending ngomong sama yang tanya sama yang lebih jelas saja. Tetapi kalau kita ngomong masalah idealnya bola, karena sekarang kan tim bola ini kan sudah tidak disusui pemerintah lagi. Semuanya pure harus mandiri. Jadi tugas pemerintah itu
hanya memberikan kemudahan, fasilitas, dan istilahnya apa ya, kayak subsidi untuk para supporter saja bagi yang penonton seperti itu. Lah masalah bolanya sehat atau tidak tergantung siapa, manajemennya saja. Kalau ada sepak bola atau suatu klub yang memang disusui oleh manajemen yang istilahnya mau dengan dalam tanda kutip kuat, terus memang benar-benar gila bola dan mampu untuk nguring-nguring sepak bola kita, pasti pemerintah akan bantu. PSS Semarang 2 musim aja betah kok. Iya kan? Betah kan? Berarti kan ada komunikasi yang enak dengan pemerintah. Dan apakah pemerintah terus melulu minta kontribusi? Enggak. Kita punya stadion itu untuk masyarakat, Mas. Untuk masyarakat dan dari masyarakat dan untuk masyarakat. Enggak akanlah pemerintah mengambil suatu kontribusi yang dalam hal ini kebanggaan kita PPSM ini untuk penambahan pendapatan itu enggak mungkin. PSIS saja selama 2 musim berkomunikasi dengan kami juga enak-enak aja kok, lancar-lancar aja. Berarti kan memang something wrong gitu loh. Saya nggak ngomong PPSM tapi manajemennya gitu loh pada saat itu. Sama pemerintah kurang ya, kurang apa? Ya kurang komunikatif ya, gitu aja sih ya. Sementara kami juga di sini juga enak-enak aja sih, nggak terus yang melulu mengatur tuh tidak. Yang kita juga sudah kewajiban pemerintah menyediakan segala fasilitas untuk sepak bola itu aja. Karena itu termasuk segmen masyarakat sendiri. Iya. Jadi sudah bukan apa-apa lagi. Jadi pemerintah pun siap ketika memang ada suatu manajemen yang memang mau dengan bola dan sebagainya, mau gedhe bal, gelem ngopeni kanca-kanca dan sebagainya, kita pasti dudukkan bareng-bareng gitu loh. Tidak hanya manajemen saja, saya ingin perwakilan supporter ke depan juga ada di setiap kami rebukan dengan manajemen supaya tidak ada miskomunikasi. Karena terkadang kita komunikasi dengan manajemen wis apik, tekan gone supporter beda jawabane Mas gitu loh. Iya. Ngomongnya abang tekan gone tekan supporter ngomongnya tadi ijo gitu loh. Saya enggak maunya seperti itu. Nah, ke depan saya pengen saya dengan konsep seperti itu gitu loh. Ya nek memang ngomong karo manajemen ya kudu supporter perwakilan gitu loh, supaya tahu gitu loh. Kalau kami pemerintah juga istilahnya mempunyai andil dan istilahnya berniat juga untuk memfasilitasi kesebelasan kita gitu. Terus sebenarnya banyak yang sudah terjawab Mas. Iya. Gitu ya. Nah, ini ada yang kalau menurut Mas Haji kalau yang kurang atau belum baik di sepak bola Magelang apa? Apa ya? Kalau saya sebagai kacamata pemerintah ya, jadi pemerintah sudah saya jawab tadi. Jadi hanya kewajibannya memberikan kemudahan saja, kemudahan, fasilitas dan istilahnya subsidi bagi para supporter dan sebagainya. Tugasnya cuma itu saja sih. Kalau untuk pemerintah dalam hal ini, semisal nih saya jadi kepala pemerintahan di daerah, kepala daerah, terus saya benar-benar pure untuk bola. Saya yang salah Mas, secara aturan nggak boleh. Tapi kalau seorang Aji Setiawan boleh. Ya. Tapi kalau seorang wali kota Magelang nggak boleh Mas. Harus adil dengan segmen yang lain. Memang negara dhewe iki ribet Mas. Wong tadi kudu ngono memang, dhewe kudu bener-bener gitu. Kalau Aji Setiawan nggak apa-apa, tetapi kalau wali kota Magelang nggak boleh Mas. Ya. Di daerah manapun juga nggak boleh, pasti kayak gitu. Seperti di Semarang, di Bandung, itu kan pasti kan juga gitu. Kalau sosok figurnya boleh, tetapi kalau statusnya seragamnya apa nggak boleh Mas, nggak boleh. Intervensi ya. Iya, jadi statusnya nanti dijual di sana nggak boleh Mas. Tetapi kalau figurnya boleh gitu. Ya, yang terakhir ini tadi juga sebenarnya sudah jawab itu dirinya ini. Seandainya Mas Haji diamanai menjadi wali kota, apa yang dilakukan Mas Haji sebagai regulator, fasilitator, dan mediator? Oke. Saya lebih ke ini sih Mas, jadi pemerintah ini tidak hanya sebagai kepala pemerintahan saja, tetapi semua sektor yang ada di Kota Magelang dari segi pelayanan, kesehatan, budaya, kepemudaan, olahraga, semuanya bertumbuh kepada pemerintah, gitu kan. Dan pasti harapannya pasti menjurus ke satu fokus ini ke pemerintahan. Jadi ke depan yang bisa saya aturkan adalah saya kembalikan lagi kepada beberapa teman-teman yang ada di supporter seperti itu. Semisal memang punya suatu jaringan, Mas iki aku duwe wong sing edan bal, dedet dan sebagainya. Oh saya siap menampung, gitu, siap menampung. Jadi
saya siap ketika memang ada suatu person atau grup yang memang ingin membesarkan bola yang ada di kita, dan pemerintah siap untuk itu dan tidak akan saya persulit. Kalau itu orang-orang itu benar-benar untuk istilahnya membesarkan bola dulu, aja golek bati sih. Karena ramekin bati mas. Sebenarnya. Karena soalnya dari bawah mas, gitu loh. Kecuali kita sudah sudah brand apa ya, sudah sampai ke Liga 1 kayak Persib dan, itu sudah pembagian saham enak. Kalau sekarang kan dari bawah dulu gitu kan. Lah enaknya kita ini sudah punya histori. PPSM sudah punya histori, jadi kita enak membawa sebuah brand ini untuk kembali lagi enak. Tinggal kita cari orang saja. Pemerintah hanya terbuka, pemerintahnya juga mau berkomunikasi. Tinggal cari orang yang benar-benar mau dan mampu untuk dapat istilahnya nguri-nguri PPSM yang ada di Kota Magelang. Jadi saya terbuka saja sih, tidak saya persulit atau apa. Nggak mungkin lah mas pemerintah minta kontribusi itu. Nggak mungkin lah. Nama kota juga nggak mungkin. Nggak mungkin juga. Wong kita bangun stadion juga masuk untuk cari untung, enggak. Untuk masyarakatnya kok kita. Dan memang belum maksimal stadion kita dan akan kita maksimalkan ke depan supaya lebih megah dan sebagainya. Ya bukan untuk pemerintah, untuk masyarakat sendiri dan untuk teman-teman supporter supaya istilahnya merasa nyaman ada di sana dan merasa duweni. Dan perlu catat juga untuk semuanya. PPSM ini bukan milik Kota Magelang. Magelang Raya, semua memiliki. Kabupaten memiliki, Temanggung Wonosobo memiliki, semua yang ada sekitar di Kota Magelang semuanya memiliki. Hanya memang base camp-nya memang ada di Kota Magelang. Iya, home base-nya memang ada di sini, tetapi semua wajib untuk memiliki dan kita tidak membatasi ketika memang ada beberapa supporter yang ada di luar Kota Magelang untuk bergabung dengan kita. Bebas kok. Kami pemerintah hanya menyediakan itu tadi fasilitas, kemudahan, kemudian subsidi untuk para supporter dan istilahnya mensupport segala macam kegiatan. Kalau diparingi undangan untuk kesebelasan pasti kami kalau ada kegiatan pasti hadir seperti itu. Ini mas, ini yang terakhir ini. Okay. Seumpama seandainya belum diberi amanah untuk besok menjadi wali kota, apa masih mau berkontribusi membangun persepak bolaan Magelang? Itu berarti atas nama Mas Aji sendiri, apakah mau gitu berkontribusi ya udahlah semampuku sedikit tak bantu gitu. Jadi gini, kita ngomong bola ini kan tidak melulu untuk berpolitik juga mas. Jadi kita ngomong bola itu sebagai passion dulu. Kebetulan juga di keluarga saya, di keluarga istri saya ini kan pada senang bola semuanya. Kebetulan juga ketika ada suatu pertandingan di stadion dari luar kota pasti mampir ke sini untuk nonton bola dan sebagainya. Jadi kita berpikir seneng dulu. Nek mikir podo-podo seneng pasti enak komunikasinya gitu loh. Dan saya pun ketika status saya hanya sebagai Aji Setiawan pun juga nggak masalah sih, nggak masalah dalam arti nggak masalah atau problem dan seperti apa. Jadi nggak saya buat yo aku nek dadi wali kota kudu ngene, nek dadi kudu ngene, yo enggak juga sih. Biasa aja, jadi tetap flat saja. Karena ini juga maneman Mas, PPSM itu sudah histori. Kita sudah punya histori. Akan kesulitan kalau kita belum punya histori. Kita sudah punya histori, sudah pada masa kejayaannya, tinggal kita mengulang saja. Oh kudu ngene, oh nek Jaya kudu ngene, nek Meset kudu ngene. Kita sudah punya ceritanya pada saat dulu, tinggal mengulangi saja, mau enggak gitu aja. Beri narasi yang baik. Nah, kita sudah pernah menulis narasi itu kita. Nah, kita ganti chapter, mau mengulangi kejayaan itu enggak, udah. Akan kesulitan kalau kita enggak punya histori dan kita mengulang kembali seperti itu. Semedulang ngomong udah ada histori, tapi kalau sudah punya histori enaknya di situ. Dan saya juga berpesan juga kepada semuanya bahwa kita bola ya bola, gitu kan, supporter, jangan dibalikkan dengan politik. Kalau berpolitik itu hak, tetapi jangan terus supporter semuanya diarahkan untuk berpolitik, jangan, karena tidak akan kondusif mas. Iya benar. Ya, karena tidak akan kondusif. Karena yang selama ini juga saya juga banyak juga berada di masyarakat dan sebagainya bahwa PPSM itu gini, kalau Pak Wali ini saya rodong ini dan sebagainya. Ya saya jawabnya enteng karena saya pelaku sejarah di sana. Awalnya supporter salah golek bola mas. Iya ora. Pada 2015 itu salah golek bola, adalah bolanya kalah tuh. Nah, saya pesan juga kepada beberapa teman-teman yang ada di lapangan juga. Saya ngomongnya tok leh ya apa? Tekan wae ngomong. Wingi sampean boloni sapa?
Sing mbok boloni wae kalah saiki kudu njuk protes karo sing ora mbok boloni kira-kira sing mbok boloni kepiye? Iya. Sepak bolanya dikorbankan. Nah, karena unsur politik Mas, makanya saya dari awal kan sudah ngomong, jangan berpolitik ketika ngomong bola gitu kan. Untuk ngomong bola. Yo nek bolamu menang nek ora. Iya enggak? Gitu kan. Nah, ada yang kayak gitu. Sementara kami yang di pemerintah juga semaksimal mungkin kita juga memberikan sebuah persembahan terbaik untuk para manajemen yang nantinya duduk di manajemen untuk dapat menyehatkan bola. Nah, sekarang dari siapa Mas ben iso sehat nek tas manajemen? Dari siapa coba? Kita sudah menyiapkan fasilitas, oke, sudah menyiapkan kemudahan. Nah, siap enggak manajemen dengan itu? Ya dari manajemen lagi toh. Iya, kembali ke manajemen. Iya, gitu. Kalau soalnya untuk PPSM sendiri kepengurusannya juga kan belum. Ya, berganti-ganti ya? Belum ada sih. Belum ada. Oh. Sebenarnya kalau kita belum ada atau belum tahu mana sih yang benar-benar pengurus itu yang mana. Sekarang itu masih jadi tanda tanya di kalangan supporter. Kepemilikan ataupun itu punya siapa atau untuk sebenarnya punya pemuda atau punya siapa itu belum tahu kita. Makanya kalau ada yang belum tahu kita akan tanya terus gitu. Saya kurang tahu sih. Kalau saya kasih tahu Mas. Ya, mungkin ke depan kan dengan seperti ini kan teman-teman saya juga membuat podcast ini supaya ada juga siapa sih tokoh-tokoh yang bisa diwawancarai sejarahnya seperti apa sih. Kita terus bersama itu demi kejayaan PPSM juga kan seperti itu. Iya sih bagus juga sih karena juga tidak hanya para pelaku bola saja yang untuk istilahnya membesarkan PPSM, tetapi publikasi juga penting, dukungan masyarakat itu sangat penting, pemerintah juga penting, segala yang ada di Kota Magelang, semuanya stakeholder mungkin secara umum ya, semuanya juga penting semuanya. Jadi dikolaborasikan seperti itu. Memang tidak ada yang instan Mas, pasti semuanya ada step-stepnya. Tapi kalau nggak dimulai jauh-jauh hari kita nggak akan memulai gitu loh. Sambil nunggu era new normal ini juga dicabut dan kita bisa istilahnya ya mengadakan sebuah kompetisi untuk istilahnya di Kota Magelang di stadion kita untuk dapat istilahnya mengundang para supporter untuk datang. Nah, sekarang kan posisinya kan kita bola kan nggak ada supporter Mas. Iya nggak era new normal. Karena walaupun bagaimanapun juga aslinya sih pemerintah itu nggak masalah sih untuk memberikan suatu kebebasan untuk panggung seperti bola dan sebagainya. Cuma wedine niku ana sing Covid Mas, ning kuwi. Ana sing Covid dilacak jebule melu nggon tontonan bal-balan kuwi dilacak kabeh lah Mas, gitu kan. Karantina semua. Karantina semuanya dan itu akan kerepotan. Lah ini kita bersabar saja semoga pemerintah pusat segera mencabut era new normal ini untuk kembali ke normal yang sesungguhnya gitu. Ya, mungkin demikian Mas Ciko. Setelah obrolan kita siapapun yang nanti akan memimpin kita di Kota Magelang, semoga yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih Mas Haji. Nggih, sami-sami nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.